Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Sehat ya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Iya, Pak. anak-anak, kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat kesehatan. Terus bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak? Caranya adalah dengan beribadah, belajar, ya, kemudian membantu orang tua dan berdoa. Baik, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, saya ingin nih, Naarif pimpin doanya sebelum kita belajar Naarif. Ya. Terima kasih Pak. Teman-teman, mari kita semua berdoa mulai. Ya, selesai teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Naarif. Ya, sebelum Bapak absen dulu ya. Tanggur ada, Tanggur. Hadir. Ada Pak. Iya. Sari. Iya, bagus. Hewiati. Hadir, Bapak. Iya, hadir semua anak ya. Hadir, Pak. Iya, sebelum masuk ke materi, ini saya ingatkan materi sebelumnya anak-anak, ya ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Masih ingat nutrisi itu dibagi menjadi berapa kelompok anak-anak? Ada tuh 7 ya. Yang pertama ada Karbohidrat, ya, ada protein, ada lemak, kemudian vitamin, mineral, serat, dan air. Ya. Iya, Pak. Kemudian selain itu juga ada sistem organnya pencernaan itu sendiri. Masih ingat sistem pencernaan? Salah satunya apa? Organ pencernaan? Mulut, ya, Masih, bagus. Pak. Mulut Ya, ada mulut, lambung, kerongkongan, ya, dan seterusnya. Lambung. Fungsi daripada sistem pencernaan materi yang sebelumnya ini adalah untuk mencerna makanan. Oke. Ngomong-ngomong soal makanan nih, sudah sarapan apa belum tadi pagi anak-anak? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, tolong Tanggur itu proyektor Bapak itu hidupkan dulu itu. Karena Bapak mau nampilkan PowerPoint. Ya, terima kasih Tanggur ya. Siap. Sudah menghidupkan PowerPoint-nya. Iya, Pak. Oke, jadi pagi tadi ini kita sudah sarapan. Makanan apa yang paling sering, yang paling kalian senangi, paling sering dikonsumsi? Apa? Telur, Bapak. Keripik, Pak. Putih. Bakso, ada telur, bakso. Bakso, Ya, dari Pak. pagi sarapan bakso luar biasa. Enak, Pak. Enak, Ya, Pak. bagus. Gorengan, Pak. Gorengan. Iya. Cubi, Pak. Oke, selanjutnya, tahu nggak Kami kalian lupa sebenarnya? cubi masak. Iya, bagus. Indomie, Pak. Ya, sebenarnya kalian tahu nggak komposisi dari makanan yang kalian makan tersebut? Kandungannya Nggak apa tahu, saja? Pak. Belum Nggak tahu, Pak. iya. Tahu, Pak. Taunya enak. Kemudian, Pak. ya, apa kalian tahu itu aman atau tidak? Tidak, Pak. Belum tahu ya. Baik, tahu, supaya Pak. kita nanti supaya lebih jelasnya nanti Bapak materinya adalah zat aditif pada makanan dan minuman. Kemudian nanti setelah pelajari pembelajaran ini, saya harapkan nanti anak-anak mengetahui definisi daripada zat aditif. Kemudian selain itu juga nanti anak-anak juga dapat menyelidiki kandungan daripada makanan dalam zat aditif dalam makanan ataupun minuman tersebut. Kemudian yang ketiga, kita semua dapat mengerti fungsinya daripada zat aditif tersebut. Kemudian melalui diskusi nanti harapan Bapak kalian nanti bisa membedakan fungsi daripada zat aditif yang alami ataupun yang buatan. Kelima, nanti mencari solusi dengan tepat. Terakhir nanti kita
bisa mengidentifikasi jenis bahan aditif yang digunakan dengan fungsinya dengan tepat. Oke, nanti dalam pembelajaran Bapak akan menilai, yakni 3 kali penilaian. Pertama penilaian sikap, ingat sikapnya tetap harus baik, kemudian pengetahuan dan nanti keterampilan. Baik, Bapak ini punya artikel, tolong dibaca dulu ya. Harus rajin-rajin membaca. Ternyata ada kasus dari artikel tersebut, minuman bersoda ataupun teh kemasan itu ternyata lebih bahaya daripada rokok. Ya, kalau kita baca, inilah contoh di situ mengatakan bahwasanya ada pewarnanya yang sintetis. Contohnya ini ada rodamin B-nya. Tahu nggak itu rodamin B? Ya, rodamin B ini sebenarnya pewarna pada pakaian, tapi dipakai untuk makanan. Ini sangat tidak baik untuk pencernaan kita, bisa menimbulkan penyakit. Begitu juga dengan yang lain, pemanis. Ya, kalau yang dari apa namanya yang pemanis alami apa contohnya anak-anak? Ada gula ya. Ya, Gula. kemudian yang Madu. buatan ada sari manis apa itu tidak dianjurkan. Kalau kalian beli es di pinggir jalan, mungkin bapaknya yang jual itu pakai yang buatan yang bahannya bahaya, pemanisnya itu kita bisa sakit. Contohnya mungkin batuk, bagus ya. Selain batuk apa, radang mungkin ya. Ya, baik, setelah membaca artikel ini saya yakin di kepala anak-anak ini banyak sekali pertanyaan ya, tanya-tanya. Silahkan dituliskan di buku dalam bentuk pertanyaan. Baik, untuk menjawab keresahan daripada pertanyaan anak-anakku semua, Bapak akan jadikan kelas ini jadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok. Ini seperti biasa ya. Ini sudah kita bagi sebelumnya, ini heterogen. Kemudian silakan bergabung pada kelompoknya. Baik anak-anak semua, ini sepertinya tegang semua ini. Santai saja nak, kita belajar IPA tuh harus santai. Kita yel-yel dulu ya. Jadi nanti kalau Bapak mengucapkan semangat pagi, jawabannya adalah pagi, 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 semangat luar biasa. Itu ya. Kemudian kalau Bapak Oke, mengucapkan Pak. siapa kita? Indonesia. Kalau Bapak menyebutkan Indonesia, Jaya. Oke, bisa kita mulai ya? Oke, sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi. Pagi, semangat luar biasa. Luar biasa. Iya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. 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 Jaya. Terima kasih anak-anakku ya, sudah seger-seger kembali kayaknya setelah tegang melihat ketampanan Bapak di sini mungkin ya. Ya. Bapak ini akan gimana anak-anak? Kemarin saya instruksikan supaya membawa bungkus kemasan ya, dibawa ya. Cuman sebelumnya Sudah, Pak. iya, terima kasih. Sebelumnya Bapak ingin menunjukkan nanti cara pengerjaannya melihat daripada kandungan makanan yang kalian konsumsi setiap harinya. Contoh di sini Bapak nyontohkan Royco rasa sapi. Ternyata dalam Royco rasa sapi ini ya banyak terkandung zat aditifnya, yakni ada yang pewarna, ada yang pemanis, pengawet, penyedap, dan lain sebagainya. Kemudian dari pewarna, kalau kita lihat dalam bungkus komposisi kemasan tersebut, ternyata Royco ini mengandung pertama adalah pewarna karamel. Selain karamel, dia juga ada kunyitnya. Ya. Kemudian pemanisnya ada gula dan dextrin. Pengawetnya ada gula, garam, ya. Kemudian penyedapnya ya bisa dibaca di kemasannya masing-masing ya nak ya. Selanjutnya
dari zat-zat tersebut kita bisa menganalisis, ya, bisa menganalisis mana itu yang pewarna alami, mana yang buatan, ya, bisa ya. Kemudian dari pemanis, contohnya coba Ainto ini, Ainto. Dari penyedapnya apa? Dari Royco ini yang penyedap alami apa Ainto? Ya, ada kelada sama kunyit ya. Kemudian yang buatannya Lia, mana ini Lia ini? Iya, Ini Pak. suka main sendiri. Coba itu Lia, yang buatan itu apa itu Lia dari penyedap Royco itu? Buatannya itu mana sih Pak? Nggak kelihatan. Iya, ada Kelihatan, Pak, kami tidak bisa baca. monosodium glutamat dan Natrium seterusnya benzoat, ya. Pak. Iya, banyak sekali. MSG. Itu nanti cara kita menganalisisnya. Selanjutnya ini Bapak sudah bagikan, saya pikir saya bagikan LKPD ya. Jadi nanti Bapak akan selalu berkeliling mengawasi kalian mengerjakan LKPD ini. Ya. Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya anak-anak dengan sesuai membawa Sudah, Pak, sudah. kemasan masing-masing ya. Sudah, Ya. Pak. Iya, Pak. Bagus. Selanjutnya adalah waktunya pertunjukan. Ya. Siap, Bapak. Ya, siap ya. Harus Iya, siap. Pak. Ya. Saya mau yang pertama itu yang mempresentasikan mana? Tanggur ini mana tanggurnya? Ada tanggur. Ke belakang, Ada Pak. Ke Ya, belakang, Pak. coba tanggur. Belakang dia, Pak. Perwakilan kelompok, tolong presentasikan hasil daripada diskusinya di kelompoknya. Baik Pak, terima kasih. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama tentang zat aditif. Mulai dari nomor makanan atau minumannya, lalu jenis zat aditif. Di dalam zat aditif ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan aditif lain. Untuk pewarna karamel, kunyit, dan pemanisnya gula dextrin, terus pengawetnya garam atau gula, penyedapnya mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, gunilat lada, kunyit, bumbu daging, asam sitrat. Ya, Itu Pak, terima ya, kasih. terima kasih luar biasa sekali Tanggur. Ya, kelompoknya juga kerjasamanya sangat baik. Kelompok lain juga sudah baik. Baik, saya jelaskan sedikit tentang materi hari ini ya. Zat aditif ini pengertiannya, zat yang ditambahkan pada makanan ya. Kemudian fungsinya adalah memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa, berkaya kandungan gizi, mengawetkan. Kemudian berdasarkan sumbernya ini zat aditif ada yang alami dan ada pula yang buatan. Kemudian jenis-jenis zat aditif dalam makanan ya, pertama ada pewarna ada alami, ada buatan. Kemudian ada pemanis, alami dan buatan, serta contohnya sudah lengkap. Kemudian pengawet, penyedap, ini ada penyedap juga untuk menyedapkan rasa makanan, ini untuk menyedapkan alami. Ya, contohnya di situ ada apa saja untuk penyedap alami. Contohnya, Indra, tolong sebutkan untuk penyedap alami. Ada merica, Pak. Ya, ada merica. Bawang Kalau putih. ya, kalau buatan, iya Kalau ada buatan situ ada MSG dan seterusnya. Bagus. Masako Ya, pinter tuh. sekali Indra ini. Rajin belajar. Tapi di kelas juga suka heboh sendiri juga Indra ini. Tapi bagus, luar biasa. Ini Bapak ingin nampilin nih video supaya ini memperkuat daripada
hasil diskusi yang sudah kita laksanakan. Ya, kita saksikan bersama-sama anak-anak ya videonya. Wow, enak nih. Itu tahu. Enak sekali makanannya. Pengen, aduh bakso. Aduh, ada borak. Oh, aduh, pingsan. Nggak berani deh makannya. Ini saya Jangan makan bakso. jaringan jelek lagi. Aduh, jaringannya. Saya pikir cuma di saya, Ibu. Jaringan kayaknya Iya. jaringan. Padahal bagus ini. Ya, tuh anak-anak menggunakan kunyit ternyata bisa mendeteksi borak. Iya. Kemudian gimana caranya kalau kita seandainya terlanjur membeli makanan yang sudah mengandung borak? Caranya adalah sesuai dengan video ini. Iya, direndam dengan air panas. Oh, jadi baksonya direndam ya, Pak ya? Direbus Iya, kembali. jadi Direbus baksonya kembali. direndam dengan air panas. Kalau kuahnya kan panas, Iya, Pak. bisa Tomat sampai direndam. 97% hilang boraknya anak-anak ya. Jadi Berarti masih dari bisa aman. video tersebut kita bisa katakanlah menambahkan mungkin nanti dari kesimpulan mungkin kita bisa nyimpulkan anak-anak pada pertemuan ini bahwasanya zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan maupun penyimpanan. Kemudian tolong Indra fungsinya dibaca, fungsinya untuk Menjadikan makanan lebih enak. ya bagus. Kemudian Lia tolong dibaca untuk Apanya? dia terbagi menjadi berapa? Warna ini apa? Zat aditif terbagi dua, alami sama buatan. Ya, bagus. Kemudian 4 golong zat aditif yang kita pelajarin pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama ada pemanis, pewarna, Pemanis, penyedap, pewarna, penyedap, dan pengawet. pengawet. Manis, Sebenarnya pewarna, sebenarnya penyedap, masih dan pengawet. ya masih banyak lagi sampai 12 zat aditif. Contohnya pada borak tadi ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai pengemulsi, yakni pengental atau juga sebagai pengawet. Ya, jadi borak ini digunakan untuk mengawetkan makanan ya, yang seharusnya nggak boleh karena borak ini seharusnya digunakan untuk pengawetan mayat, bukan untuk makanan. Kemudian tadi dari video yang kita saksikan bersama ternyata cara mendeteksi makanan yang mengandung borak itu bisa dengan kunyit ya, ini sebagai iodin ya. Kemudian kalau kita sudah terlanjur membeli ya, kita cara menetralisir borak ya, adalah dengan cara direbus atau dipanaskan. Yeah. Kita menghilangkan sampai 87%. Baik anak-anak, sampai di sini sebelum mau tutup ada yang mau tanya, ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Pak. Paham Pak, jelas. Tidak ada, Pak.
Ya. Jelas Pak, sudah jelas. Paham, Pak. Bagus. Oke, akhir kata sebelum saya tutup, dengan belajar mungkin tidak selalu membuat kita pandai, namun kita tidak akan pernah pandai tanpa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.